Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di Kimchi, Kimia Ceria. Di beberapa video sebelumnya, kita sudah membahas macam-macam sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap larutan, penurunan titik beku, dan kenaikan titik didih. Nah, di video hari ini, kita akan membahas sifat koligatif larutan yang terakhir. Teman-teman Kimchi udah tahu belum sifat koligatif yang terakhir ini apa? Nah, kalau belum tahu, yuk sama-sama kita perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar lintah dan garam. Apa hubungannya lintah dengan garam? Jadi, ketika kita menaburkan garam dapur atau NaCl ke tubuh lintah, garam dapur ini mampu menyerap air di dalam tubuh lintah dan menekan sel-sel di dalamnya, sehingga lintah akan kekurangan air dan mati. Penaburan garam dapur ke tubuh lintah ini merupakan salah satu penerapan dari tekanan osmotik. Nah, itu dia teman-teman sifat koligatif larutan terakhir yang akan kita bahas. Lantas, apa itu tekanan osmotik? Kita perhatikan ilustrasi ini dulu ya teman-teman Kimchi. Jadi, ada dua larutan gula dengan konsentrasi yang berbeda. Larutan A memiliki konsentrasi 6 molaritas dan larutan B 10 molaritas. Kemudian, kedua larutan ini dimasukkan ke dalam tabung O. Larutan A sebelah kiri dan larutan B sebelah kanan dengan dibatasi oleh membran semipermeabel yang berwarna kuning seperti di gambar. Dalam suatu larutan mengandung pelarut atau air dan zat terlarut atau gula. Molekul pelarut ini akan berpindah dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Peristiwa perpindahan tersebut disebut peristiwa osmosis. Osmosis ini akan berlangsung hingga tercapai suatu kesetimbangan. Peristiwa osmosis ini juga menyebabkan tinggi larutan di kedua sisi tabung berbeda seperti di gambar 1. Peristiwa osmosis ini dapat dihentikan dengan pemberian tekanan seperti di gambar 2. Besarnya tekanan yang harus diberikan inilah yang disebut sebagai tekanan osmotik. Atau bisa juga dikatakan tekanan osmotik merupakan tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah terjadinya osmosis tersebut. Lalu, bagaimana rumus untuk menghitung tekanan osmotik? Rumus untuk menghitung tekanan osmotik ada dua, yaitu untuk larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. Untuk larutan non-elektrolit, yaitu tekanan osmotik sama dengan M kali R kali T, sedangkan untuk larutan elektrolit, M, R, T, dan I. Dengan M, molaritas, R tetapan gas atau 0,082 LATM per mol K, T suhu atau Kelvin, dan tekanan osmotik ATM. Nah, biar teman-teman lebih paham lagi, kita ke contoh soal yuk. Contoh soal yang pertama, sebanyak 15 gram elektrolit kuat M2X dilarutkan dalam 1 liter air. Jika tekanan osmotik adalah 9 atm pada suhu 27 derajat Celcius, berapa mR M2X dengan R 0,082 LATM per mol K? Diketahui massa 15 gram, volume 1 liter, tekanan osmotik 9 atm, I-nya 3, T 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. R-nya 0,082 LATM per mol K. Ditanya mR. Rumusnya, tekanan osmotik sama dengan M kali R kali T kali I, karena ini larutannya elektrolit. Dan dihasilkan mR sama dengan 123 gram per mol.
di mana M-nya bisa kita ubah menjadi massa per mR kali 1 per volume dalam liter. Untuk contoh soal yang kedua, sebanyak 17,1 gram gula tebu dilarutkan dalam air, sehingga volumenya menjadi 500 ml. Bila tetapan gasnya 0,082 LATM per mol K, berapakah tekanan osmotiknya dalam suhu 27 derajat Celcius dengan MR 342 gram per mol? Diketahui, pelarut sama dengan air. Zat terlarutnya merupakan larutan non-elektrolit C12H22O11. Masanya 17,1 gram, volume 500 ml sama dengan 0,5 liter, R 0,082 LATM per mol K, T 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin, MrC12H22O11 342 gram per mol. Ditanya tekanan osmotik. Rumusnya M kali R kali T, karena larutannya merupakan larutan non-elektrolit. Kemudian molaritas diturunkan menjadi gram per mR kali 1 per volume dalam satuan liter. Sehingga didapatkan hasil tekanan osmotiknya 2,46 atm. Nah, di awal tadi kan kita sudah membahas salah satu penerapan tekanan osmotik. Nah, untuk penerapan tekanan osmotik yang lain ada apa aja nih? Yang pertama, ada cairan infus. Cairan infus yang dimasukkan dalam tubuh pasien melalui pembuluh darah dengan selang khusus harus memiliki tekanan osmotik yang sama atau isotonis dengan cairan sel-sel darah. Jika larutan pada cairan infus memiliki tekanan hipertonik atau bahkan hipotonik, maka sel-sel darah akan mengalami kerusakan, sehingga membahayakan pasien. Jadi, penerapan tekanan osmotik berfungsi untuk mengontrol bentuk sel agar tidak pecah atau mengalami kerusakan. Yang kedua, mesin cuci darah. Pasien yang menderita gagal ginjal harus menjalani terapi cuci darah atau hemodialisis menggunakan mesin dialisis. Mesin ini menggunakan prinsip tekanan osmotik dengan metode dialisis di mana proses perpindahan molekul-molekul kecil seperti urea akan masuk ke cairan lain melalui membran semi-permeabel, sedangkan molekul besar seperti protein akan tetap berada di dalam darah. Yang ketiga, pengawetan selai. Industri makanan ringan sering memanfaatkan konsep tekanan osmotik pada pengawetan selai. Gula dalam jumlah yang banyak ternyata sangat penting dalam proses pengawetan karena gula mampu membunuh bakteri yang bisa mengakibatkan botulisme. Botulisme merupakan kondisi keracunan yang disebabkan oleh bakteri Clostridium botulinum. Bila sel bakteri berada dalam larutan gula dengan konsentrasi tinggi atau hipertonik, air intrasel cenderung bergerak keluar dari sel bakteri ke larutan yang lebih pekat. Proses ini disebut krenasi yang menyebabkan sel bakteri mengerut dan akhirnya tidak berfungsi lagi. Yang keempat, penyerapan air oleh akar tanaman. Tanaman membutuhkan air dari dalam tanah. Air dalam tanah akan diserap oleh akar. Bagaimana caranya? Jadi, di dalam tanaman mengandung zat-zat terlarut, sehingga konsentrasinya lebih tinggi daripada air yang ada di dalam tanaman. Karena konsentrasinya lebih tinggi atau hipertonik inilah, air dapat diserap oleh tanaman dan diedarkan ke seluruh bagian tanaman. Yang kelima, desalinasi air laut. Seiring dengan perkembangan manusia yang pesat, sangat sulit untuk mencari sumber air bersih secara alami. Untuk itu, manusia mencoba memanfaatkan laut sebagai sumber air bersih dengan metode osmosis balik.
Osmosis balik adalah perembesan pelarut dari larutan ke pelarut atau dari larutan yang lebih pekat ke larutan yang lebih encer. Osmosis balik ini terjadi jika larutan diberikan tekanan besar daripada tekanan osmotiknya. Dengan tekanan yang besar itulah, air dipaksa merembes keluar dari air asin ke dalam air murni melalui membran semi-permeabel untuk air, tetapi tidak untuk ion-ion air laut. Sekian video hari ini. Berbuat kesalahan adalah kekurangan manusia. Namun, belajar dari kesalahan adalah kelebihan manusia. Jadi, teman-teman kimchi nggak perlu takut untuk belajar. Apalagi belajarnya bareng kimchi ya. FYI, buat teman-teman kimchi yang mau belajar tekanan osmotik lebih lanjut, bisa banget nih klik link rujukan di description box. Dan untuk teman-teman kimchi yang mau berlatih soal juga bisa loh klik link latihan soal. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you!